آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada doa kami kebahagiaan ini dan sahih waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin, bapak dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita itu mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sudah sama-sama kita niatkan bahwa duduk yang kita tempat ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan takdir kita, isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekaligus juga pada malam hari ini kita bertasyakur syukur kepada Allah bahwa Indonesia yang kita sangat cintai ini sudah merdeka berapa? 69 tahun. 79 atau ketua ya. Berarti kalau merdekanya sudah 79 tahun, itu luar biasa. Harusnya sudah bebas, betul-betul bebas ya. Yang hanya merdeka kan bebas, aman, tenang, tentram, damai. Ya alhamdulillah berkat daripada perjuangan Indonesia, baik para tokohnya maupun para ulama-ulama yang santri-santrinya yang telah berkorban harta, jiwa, raganya, bahkan dirinya demi merdeka negeri Indonesia ini, sehingga Allah takdirkan bahwa Indonesia dimerdekakan dari para penjajah-penjajah yang pernah menjajah negeri Indonesia ini, baik penjajah dari Belanda maupun dari Jepang. Kita kan baru tahu ceritanya doang. Kita tak pernah merasakan gimana nggak enaknya dijajah. Kita kadang-kadang merasa dijajah. Kita hidup sudah merdeka, kita lahir sudah merdeka. Jadi kita tahu bagaimana sakitnya dijajah oleh penjajah. Ada yang malam ini? Nggak ada ya? Berarti umurnya di bawah 70 tahun, di bawah 60 tahun bahkan. Kita hari ini bersyukur kepada Allah, alhamdulillah negeri kita Indonesia yang sangat amat kita cintai ini sudah merdeka. Mudah-mudahan seluruh para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan Indonesia menjadi merdeka dijadikan, kalau yang wafat mudah-mudahan wafat dalam keadaan syahid dan dibalas oleh Allah dan dibalas pahala yang berlipat ganda. Dan kita tentunya warga Indonesia atau rakyat Indonesia ini harus betul-betul bersyukur kepada Allah sehingga kita bisa bebas melakukan apa yang kita lakukan yang positif. Lama kata syukur hari kemerdekaan Republik ini kita pernah harus jadi bahan renungan kita bagaimana setelah 79 tahun merdeka ini ke depannya Indonesia harus jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Akan lebih aman, lebih damai, tentram, akan lebih berkah.
kunci. Kalau sebuah negara, rakyatnya, pejabatnya, semuanya aman wa taqwa, beriman dan bertakwa, pasti la fatahna alaihim barakatin minas sama. Pasti Allah akan turunkan keberkahan baik dari atas atau dari bawah, dari langit maupun keberkahan yang keluarnya dari bumi. Jadi konsepnya ingin berkah sebuah negara, penduduknya dan semua yang ada di negeri itu harus amanu wa taqwa. Ini janji Allah, nggak bisa dipungkiri. Kalau seandainya penduduk Indonesia ini semuanya iman, semuanya bertakwa, pasti negeri ini berkah. Allah berikan keberkahan. Ini yang harus kita usahakan, bagaimana negeri kita ini Allah turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Maka kita sebagai orang beriman tinggal mau bagaimana meningkatkan iman kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan keberkahan buat negeri kita. Kalau memang satu negeri ini susah, mengajak orang supaya beriman, semua taat, semua susah, pasti susah servis Indonesia ya. Nah, kita berusaha gimana ya, selingkuhan kita, misalnya RT kita, RT itu penduduknya aman bertakwa, semua iman, semua taat, rajin ibadah kepada Allah, pasti RT itu Allah turunkan keberkahan dari langit. Jadi lingkupnya RT dulu deh. Kalau RT iman semua, rajin semua ibadah, amal solehnya, taatnya, takwa, pasti RT ini Allah turun keberkahan, sehingga nanti jadi percontohan di RT yang lain. Jadi RT percontohan. Kata RT yang satu itu RT 3 misalnya, enak amat rakyatnya, enak amat lingkungannya, berkah banget. Nah, nanti contoh RT yang lain, apa sih konsepnya? RT kami bisa aman, nyaman, tentram, damai, berkah. Oh, cuma 1 sama 2 iman dan takwa. Contoh oleh RT yang lain. RT yang lain juga nyontoh, tambah RT yang lain. Jadi lama-lama jadi se-RW. Nah, kalau se-RT aman wa taqwa semua, subhanallah, jadi percontohan desa. Itulah satu konsep biar negeri ini, kampung itu, lingkungan ini ingin penuh dengan keberkahan Allah, cuma buat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rangka tasyakuran atas kemerdekaan Republik Indonesia ini, bagaimana meningkatkan rakyatnya, pejabatnya, semuanya, supaya meningkatkan iman dan takwa, supaya timbul turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit kita bahas hari ini tentang taslun wal maslu al faid, halaman 8. Halaman 8 taslun itu. Ya, sudah. Halaman 9 ya. Halaman 19 lupa. Halaman 9. iya. Apa saya salah? Belum ya? Musab hujan. Oh, ini sudah. Ya, 80 taslun wal maslu. Kita baca dulu ya, sedikit ada gairah untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun wal mashu alal khuffaini jaizu bisalasi syara'iqa ayat taniya lubsahuma ba'da kamalil taharati wa ayakuna satiraini bi mahalli ghaslin al-fardi ila qadaraini wa ayakuna mimma yumkinu tatabul mashi alaihima wa yamsahul muqima yawman wa laylatan wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna wa bida'ul muddati min hini yuhdisu ba'da rubsil khufaini fa'in masaha bil hadari summa safara aw masaha fi safari summa aqama atam masha muqimin wa yadur mashu salati asya biqawqiha wa tibuil muddati wa ma yujibul usra. Faslun wal mashu al khuffain. Pasal ini akan menjelaskan tentang mengusap mujah. Khuffain itu dua mujah. Mujah ini bentuknya seperti sepatu kulit, tapi tidak ada haknya. Modelnya seperti sarung kaki, tapi bahannya dari kulit. Ya, bukan dari bahannya dari kaos, tapi dari kulit. Jadi nggak ada haknya, rata semua. Itu bahasa Arabnya kuffah. Bahasa kitanya sering disebut dengan istilah mujah. Mujah. Kita belum ada yang punya. Yang mujah itu bisa dipakai pakai sepatu lagi, pakai sendal, pakai itu. Ini mah biasanya ada di negeri-negeri yang di negeri itu ada musim dinginnya atau musim panas, itu yang dipakai. Ketika musim dingin itu sering dipakai supaya tidak terlalu dingin. Atau musim panas, itu namanya mujah. Gimana hukumnya mengusap mujah? Wa masul, nah ini jaizun. Mengusap mujah hukumnya boleh, jaiz. Maksudnya apa? Ketika ini kan kaitannya dengan masalah wudu. Jadi wudu itu dalam basuh kaki boleh kakinya pakai mujah, sehingga ketika wudu mujahnya dari buka, yang diusap mujahnya bukan kakinya. Nah, itu namanya mashul al khuffain jaiz. Dipakai terus ketika wudu, nggak perlu dibuka mujahnya dan sah saja. Sholat pun dipakai. Dalam sholat pakai mujah itu, nggak dibuka ya mujahnya. Jadi bukan harus, memang mesti dipakai terus kalau mujah. Karena musimnya musim dingin, suasananya amat sangat. Kan boleh juga pakai mujah, tentunya bisa latih syarah itu dengan 3 syarat. Boleh kita wudu nggak dibuka mujahnya dengan
misalkan memenuhi 3 syarat ya kalau pakai mujah. Yang pertama ayat tadiyal lubsuha pada kamrin tahar, mulai mengusap mujah itu dengan setelah sempurna bersucinya, setelah selesai wudhunya selesai rapi wudhunya, sempurna wudhunya, baru dipakai mujahnya. Jadi wudhu dulu, kemudian wudhunya sudah selesai, kemudian dia baru pakai mujahnya. Itu syarat pertama. Jadi pakai mujahnya dalam keadaan sudah berwudhu. Syaratnya itu, jangan lagi sedang berhadas. Kalau belum wudhu, ya dulu pakai mujahnya. Wudhu dulu, jadi makanya sudah ada suci. Yang kedua, wa'ayatuna satiraini, kedua mujahnya itu harus bisa menutupi 5 hari basil mardi minal kalain, tempat yang wajib dibasuh ketika membasuh 2 kaki. Ketika wudhu kan wajib membasuh kaki itu sampai 2 mata kaki. Ya, wudhu itu kalau kita basuh kaki wajib sampai 2 mata kaki, itu yang wajib dibasuh. Nah, mujahnya itu harus yang sampai 2 mata kaki, menutupi 2 mata kaki sampai segini lah. Jangan cuma segini, jadi mata kakinya pun tertutup dengan mujah itu. Ada yang sampai sini, ada yang sampai tinggi juga apa? Ya kayak buat mah. Bukan mujah bukan. Ya kan dari kulit itu kan lemas, kulit asli biasa. Kalau cepat hancurnya karena dia pakai itu buat jalan, pakai buat segala macam. Harus yang asli kulitnya. Jadi mujahnya itu harus bisa menutupi sampai 2 mata kaki syaratnya. Kalau bolong mujahnya atau rusak sobek, maka tidak boleh atau batal pakai wudhu. Oke, harus bisa. Wa ayatuna mimma yutilu tatan murmasyalaihima, dan kedua mujahnya itu yang bisa terus-menerus dipakai buat berjalan. Jadi mujahnya itu bisa dipakai berjalan kemana-mana, ya, yang nyaman dipakai buat jalan. Makanya bahannya dari kulit yang kulitnya memang lemes, kayak macam lemesnya sarung kaki, kan bisa kemana-mana, bisa dipakai jalan kemana-mana, nggak kaku gitu. Kalau ada yang ada hak, sepatu yang ada haknya itu kan kaku, bisa kaku begini. Nah ini makanya nggak ada haknya, rata semua. Jadi kalau dipakai jalan nyaman, ya, yang bisa dipakai terus-menerus berjalan dengan memakai mujah gitu. Itu syaratnya. Jadi kembali, kalau kita mau pakai mujah, syaratnya 3. Pertama, makainya mujah itu sesudah wudhu dengan sempurna. Yang kedua, mujahnya itu yang bisa menutupi sampai 2 mata kaki. Syarat yang ketiga, 2 mujahnya itu yang bisa pakai berjalan terus-menerus, enggak kaku atau bisa yang lemes, yang bisa dipakai buat berjalan kemana-mana. Itu syaratnya kalau pakai mujah. Nah sekarang waktunya berapa lama boleh kita pakai mujah? Apakah selamanya? Seminggu misalnya pakai mujah terus dan buka, dulu tinggal usap aja, berapa masaknya? Ada masaknya. Boleh pakai mujah, masaknya
wa yansul muqim yauman wa lailatan. Waktunya buat yang enggak kemana-mana. Muqim itu yang enggak kemana-mana, ada di rumah. Kalau kita lagi ada di rumah, boleh mati hujannya hanya 1 hari 1 malam. Misalnya 24 jam, subuh, habis sholat subuh, wudu waktu subuh dia wudu, kemudian dia pakai hujan. Nah, selesai nanti batas terakhir mau subuh lagi. Kalau udah gitu udah nggak boleh diterusin buka, harus dibuka hujannya, wudu lagi terpakai lagi. Nah itu jadi masanya cuma 1 hari 1 malam. Nggak semuanya. Ya boleh, tapi itu kalau kita berada di rumah atau kemana-mana. Gimana kalau musafir? Kalau kita lagi jalan jauh, berapa masanya yang boleh kita pakai? Wal musafiru salah satu ayam wilayah. Kalau orang-orang yang musafir itu waktunya boleh sampai 3 hari 3 malam. Ya, kalau musafir 3 hari 3 malam boleh. Gak dibuka-buka itu di hujan terus dipakai terus. Lagi musafir ya. Inilah disebut dengan rukhsah, keringanan buat orang yang musafir, sehingga dia diperbolehkan pakai hujan selama 3 hari 3 malam. Tujuannya supaya tidak memberatkan orang untuk beribadah. Namanya juga rukhsah, keringanan. Dalam perjalanan itu banyak keringanan-keringanan, bukan hanya sekedar pakai hujan. Sholatnya saja ada rukhsah. Sholatnya ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Boleh kalau musafir sholatnya di qasar. Boleh di jamak juga, di qasar juga. Qasar jamak juga atau jamak saja. Boleh. Kenapa? Itu rukhsah buat musafir. Ya, termasuk mujah. Kalau musafir boleh sampai 3 hari 3 malam tidak dibuka-buka itu mujah. Kemudian kalau tidak mudati min hinin yakni subhan al-sirrufaini, mulai waktunya pakai hujah itu ketika dia berhadas setelah dia pakai kufah, 2 kufah. Jadi dia berhadas, kemudian dia wudu, kemudian dia baru pakai 2 hujah. Kalau pakai masalah fil hadar, kalau dia mengusapnya pada saat enggak kemana-mana, habis dia pakai enggak kemana-mana, dia suka safar, kemudian berjalan, dia sangat musafir. Awalnya pakai hujahnya enggak kemana-mana, oke nih, enggak kemana-mana. Ternyata dia berangkat jadi musafir. Atau sebaliknya, waktu pakai hujahnya dalam perjalanan, kemudian dia sampai di rumah jadi mungkin gimana tuh hukumnya? Berapa lama memakai hujah itu waktunya? Atau memasah mukim itu sempurna masanya seperti orang mukim saja, berarti 1 hari 1 malam. Perkara yang mewajibkan mandi. Jadi kalau memakai hujan, dia melakukan perkara yang wajib mandi, jadi buka hujannya karena dia mau mandi. Masa mandi pakai hujan? Tahu basah kan? Basah mandi wajib basah semua. Jadi hujannya juga harus dibuka semua. Nah itu disebut dengan memakai hujan. Ini karena kita ini nggak ada musim dingin, makanya kita nggak ada yang punya hujan. Karena nggak ada musim dingin, musim panas juga panas sama. Tapi kalau kita berada di daerah atau negeri yang memang ada musim panasnya, musim dinginnya perlu punya hujan itu perlu. Jadi dingin nggak terlalu dingin, yang panas pun nggak terlalu panas. Kalau kita pakai hujan, dan kita bisa ke daerah
kutub itu yang dingin gitu kan. Oh, kutub paling tutup semua sih dari ujung kaki sampai bawah tertutup rapat semua. Itu buat harus pakai punya. Kalau kaki telanjang ini kuat, dinginnya kayak apa? Dia bagaimana? Nah, Dia bagi dia ya boleh pada ini seperti dia di puncak itu tentang masalah jarang kita pakai, jarang kita praktekin, bahkan mungkin seumur hidup kita sampai hari ini belum pernah kita pakai hujan. Kenapa? Ya, nggak punya. Kenapa nggak punya? Nggak butuh. Ini nggak punya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikitnya kita bahas. Faslun wa syaraitu tayammumi, berkaitan tentang masalah tayamum. Tayamum itu adalah pengganti dari wudu. Jadi boleh tayamum ketika kita mau sholat asal ada penyebab yang membolehkan tayamum. Selagi masih boleh wudu maka dia tetap wajib wudu. Nah, kalau sudah ada syaratnya untuk bisa tayamum baru boleh tayamum. Ada berapa memang syaratnya kalau kita mau tayamum? Sama dengan tayamum nih, jarang-jarang kita jarang-jarang tayamum ya, karena air melimpah. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Syarat tayamum itu ada 5 perkara. Syarat tayamum ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udhi fi safar. Adanya udzur dengan sebab safar, perjalanan. Jadi boleh kita tayamum kalau ada halangannya, ada udzurnya. Apa udzurnya? Safar, perjalanan itu salah satu udzurnya. Jadi dalam perjalanan boleh kita tayamum. Atau marodin, atau sebabnya adalah sakit. Air banyak tapi sakit, kata dokter nggak boleh ini kena air, maka dia wajib tayamum. Kenapa kalau tayamum bisa sakit? Sakitnya nggak boleh kena air. Ini boleh dengan alasan sakit. Yang kedua, wa dukhuli waqti shalah. Kalau kita mau tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Jangan sebelum sholat, sebelum waktu sholat masuk udah tayamum dulu kan? Kalau tayamum nunggu waktu sholat dulu. Udah masuk belum nih waktunya? Kalau belum waktu masuk, nggak boleh tayamum. Tungguin dulu waktu sholat masuk baru boleh tayamum. Beda dengan wudu. Kalau wudu mah justru bagusnya sebelum waktu masuk. Udah wudu duluan itu bagus wudu. Kalau tayamum mah nungguin waktu masuk dulu baru tayamum. Nah, tayamum itu kan darurat, nggak ada air. Maka syarat yang ketiga, wataubul harus cari air dulu. Cari air. Kalau sudah nggak ada air, nggak dapat kita cari air kemana-mana. Semua kering, sumurnya kering, sorotannya kering, sungainya kering, semua nggak ada air. Wudu nggak ada bisa wudu karena nggak ada air, baru boleh tayamum. Itu kalau sudah cari dulu airnya. Wa talabul ma. Yang ketiga, yang keempat, syaratnya harus ta'adzurul istimalihi, harus uzur dalam mempergunakannya air. Ada uzur ketika mempergunakannya air. Tadi ada penyakit yang memang sakit itu nggak boleh kena air. Uzurnya karena tidak boleh kena air. Ada kan penyakit yang nggak boleh kena air. Kita betul cacar ya. Itu kalau nggak boleh kena air harus sholatnya harus tayamum. Wa'iza wa'iwazuhu pada kolak, dan
harus syaratnya kalau kita mau tayamum yang ada yang lebih membutuhkan air setelahnya. Begitu dicari air, kita tadi syaratnya kalau nyari air dulu, ada air, cuma airnya nggak banyak. Terus ada yang lebih butuh pada air itu, seperti binatang yang sedang kehausan. Air cuma seember atau cuma segini, ini kan gak bisa berburu. Kita punya air segini, tiba-tiba ada orang, ada binatang, atau kambing, atau sapi, terbawa kehausan. Kalau kita nggak kasih air, kita pakai wudhu, itu binatang bisa jadi mati karena kehausan. Nah, udah air kasih binatang, kita tayamum. Jadi ada yang lebih membutuhkan air itu daripada kita pakai wudhu. Karena airnya cuma sedikit. Itu boleh wudhu, boleh tayamum mengganti dari wudhu yang airnya cuma sedikit. Kalau dalam fikih kita banyak ayat sambilangan yang membutuhkan air itu ada hewan muharram, hewan yang dimuliakan kayak kambing, sapi, kerbau, ayam. Kalau hewan muharram mah kalaupun dia butuh ya nggak dikasih. Kalau hewan muharram, hewan yang tidak dimuliakan. Ada berapa hewan muharram? Ingat dulu waktu di Sampina. Nah, Sampina lebih jelas. Ada hewan muharram, biar kau naik sedikit, dia kausan, nggak usah dikasih, biarkan dia mati. Kita pakai. Coba ada 6 muharram. Pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang ninggalin sholat, nggak mau sholat, itu termasuk muharram, hewan muharram. Kalau dia haus mau mati, biarin dia mati. Kita pakai dulu air berwudu. Kenapa? Dia meninggalkan sholat, tarik sholat. Sholat juga. Wal murtad, orang yang wazani muhson, orang yang nazinah muhson. Zina muhson itu orang laki-laki yang sudah punya istri, tapi melakukan zina dengan orang lain, atau perempuan yang sudah punya suami tapi melakukan zina dengan suami lain, itu namanya zina muhson. Itu dia kehausan, jangan dikasih, biarin saja. Tapi kalau zina muhson, ini belum punya suami, belum punya istri, masih pemuda-pemudi melakukan zina, itu mah muhson, masih di bawah, masih ringanan dikit ya, tapi jangan. Walaupun ringanan tapi jangan gila. Nah itu boleh dikasih, kita wudhu. Kalau yang wal hinzir, babi termasuk hewan muharram, anjing galak termasuk hewan muharram, wal murtad, orang murtad termasuk hewan muharram. Nah ini yang lebih butuh daripada air. Setelah dia cari ada air, cuma ada yang butuhnya. Siapa yang butuh air? Itu hewan muharram, seperti binatang yang biasa kita makan tadi. Kemudian syarat tayamum yang selanjutnya adalah waturul zahir, pakai debu atau tanahnya yang suci. Kan kalau tayamum pakai debu atau abu lah, debu. Tapi debunya harus yang zahir, yang suci. Lahu gubar yang ada kebulannya, apa nih? Kebulan. Ngebul, kalau itu ngebul ini apa tuh yang suka nempel di kaca-kaca itu. Ya ngebul ya. Kebulan. Rasa kering, jadi
Ya kalau musim panas kan mobil langsung kaca juga itu per bulan ya. Ini kayak yang katanya itu yang per bulan ya. Makanya boleh kita bulan tanya mobil karena mobil akan per bulannya. Terus lain khalatahu hil yisud al-ramlu lam yajuz, kalau tercampur debunya itu dengan yisud atau yisud itu kapur, al-ramlu atau kerikil atau pasir, itu lam yajuz, nggak boleh. Kalau tercampur dengan tepung, tercampur dengan kapur, tercampur dengan bedak, tercampur dengan apalagi yang pasir dan sebagainya, itu nggak boleh. Tanya mau pakai debu yang tercampur dengan yang lainnya. Artinya harus abunya yang murni betul-betul abu. Gitu. Kalau kita pakai mau kita yang itu alatnya adalah abu atau debu tanah, bukan debu kayak abu gosok. Atau apalagi diganti dengan bedak, katanya debu juga tuh, halus-halusan bedak aja biar cakep panik. Bukan itu, nggak boleh, harus pakai tanah, debu tanah. Memang begitu alatnya, jangan main ganti-ganti. Itu namanya mazhab sendiri. Saya mau pakai bedak, nggak boleh, harus pakai tanah. Nah, itu tentang syarat dari bedak. Satu, ada uzurnya apakah dalam perjalanan jauh atau uzurnya sakit. Dan kalau kita mutayamum harus sudah masuk waktu sholat. Dan kedua, tiga, cari dulu airnya, jangan langsung main tayamum aja, cari dulu. Kalau udah memang betul nggak dapat air, baru tayamum. Dan uzurnya dipakainya air, uzur ketika dia memakai. Terus setelah dia cari air, tapi air dapat cuma sedikit, namun ada yang lebih butuh kepada air itu, yaitu hewan muhtaram. Kita lebih baik tayamum air kasih hewan muhtaram. Dan kalau kita mau pakai debunya dari tanahnya tanah yang suci yang ada kebulannya, dan kebulnya itu tidak boleh tercampur dengan apapun, mau dengan kapur, bedak dan sebagainya. Kalau tercampur sudah lam yajuz, sudah tidak boleh lagi dipakai. Wallahu itu insyaallah nanti kita lanjutkan kembali tentang yang berkaitan masalah ayam. Karena malam ini kita malam tasyakuran 17 Agustus. Jadi mungkin setelah ini ada kegiatan, jadi supaya tidak mengganggu kegiatan kita haji cukup sampai di sini saja ya. Nanti takut ada yang ketinggalan, jadi juara repot jadi. Mudah jadi juara semua. Supaya menang tidak kalah. Menang semua. Iya, ya kami juga berlomba. Kalau lomba itu kan pasti ada yang menang, pasti juga ada yang kalah. Nggak berlomba kalau nggak ada yang kalah. Ya, namanya berlomba itu permainan, hiburan. Mudah-mudahan ada nilai positifnya buat kita. Demikian dan manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhiri wa alihi wasallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم يسر ولا تعسر واختم لنا بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami warga negara Indonesia ya Allah, alhamdulillah melaka syukur kemerdekaan Indonesia ini. Semoga warga negara atau rakyat Indonesia ini kau jadikan warga negara Indonesia yang aman, yang tenang, yang tentram, yang aman, yang damai. Negeri Indonesia yang sangat amat kami cintai ini ya Allah. Semoga kau jadikan negeri yang baldatun thayyiban nurul berkah dalam kehidupan kami ya Allah sebagai warga negara Indonesia ini ya Allah. Dan jagalah negeri kami ya Allah, peliharalah negeri kami ya Allah dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang yang jahat dan mau menjahati dan menghancurkan negeri ini ya Allah. Gagalkan rencana mereka yang mau menghancurkan negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami butuh pertolongan-Mu ya Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tenang, damai, betul-betul merdeka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.